Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Genta Pradita, kali ini kita akan bahas mengenai matematika akademik bagian pertama, persiapan tes Bintara Akmal dan Akmil, bersama saya Ahmad Firdaus selaku guru matematika dan TPA. Kita akan membahas 10 soal di bagian pertama ini. Kita langsung saja. Nomor 1. Jika X1 dan Y1 merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X tambah 5Y sama dengan 12 dan X tambah 4Y sama dengan 15, maka tentukanlah nilai dari 5X1 ditambah sama 3Y1. Oke, apa yang terbayang sama teman-teman? Ternyata di sini ada dua variabel ya, yaitu X sama Y. Begitupun sini X sama Y. Nanti hasilnya dinamakan X1 dan Y1 jika sudah didapatkan. Materi ini adalah materi SPLDV. Sistem persamaan linear dua variabel. Teman-teman pasti sudah mempelajari ketika SMP di kelas 8 ya, sudah dipelajari, dan di SMA pun juga sudah dipelajari. Baik, dari persamaan yaitu 2x tambah 5y sama dengan 12. Nah, ini kita taruh bagian sebelah sini. Kemudian yang ini juga sama, kita taruh di bagian bawahnya. Persamaan 1 sama persamaan 2 ini kita akan coba selesaikan dengan eliminasi dan substitusi. Oke, kita pindahkan ke bawah. Nah, persamaan 1 sama 2 kita akan menyamakan salah satu di antara keduanya. Kali ini ada X yang akan saya samakan. Ada 2 sama 1, berarti ketemu di angka 2. Nah, sehingga bagian yang kedua, persamaan yang kedua ini saya akan kalikan dengan 2. Biar nanti nilai X-nya akan sama di depannya, yaitu sama-sama 2. Kalau bagian yang atas tidak usah dikalikan dengan 2. Baik, yang bawah dikalikan dengan 2 menjadi X dikali 2 jadinya 2X. Kemudian 4Y dikali sama 2 jadinya sama dengan 8Y. Dan 15 dikalikan 2 menjadi 30. Nah, eliminasinya adalah karena di sini X-nya sudah sama, maka teman-teman tinggal mengurangi saja. Patokannya adalah tanda di depan sini ya, bukan yang ada di tengah-tengah sini. Jadi kalau tandanya di sini sama-sama plus atau minus, maka akan dikurangi. 2x dikurang 2x maka akan habis. 5 dikurang sama 8 jadinya min 3y. Dan 12 dikurang 30 adalah min 18. Sehingga y sama dengan min 18 akan dibagi dengan min 3. Min dibagi min menjadi plus ya. 18 bagi 3 menjadi sama dengan 6. Berikutnya, kalau sudah kita dapat nilai Y sama dengan 6, kita akan masukkan nilai Y sama dengan 6 ini ke persamaan yang mudah saja, yaitu ke persamaan yang kedua. Oke, jadi kita ambillah ke persamaan yang kedua. X ditambah sama 4Y, Y-nya kita ganti dengan angka 6. Nah, Y yang di sini kita akan ganti dengan angka 6. Jadi 4 dikali 6 sama dengan 15. 4 kali 6 adalah 24 ya. Karena di sini depannya positif, maka pindah ke ruas kanan 15 dikurang 24 sehingga dapatlah nilai X-nya sama dengan min 9. Oke. Kita sudah dapat nilai X sama Y-nya. Nah, sehingga nanti kita anggaplah yaitu X1-nya sama dengan min 9 dan Y1-nya sama dengan 6. Nah, kita kasih nama X1 Y1 karena dia mintanya kan adalah X1 dan Y1. Lalu dari pertanyaannya kita akan masukkan nilai X1 dan Y1-nya. Di sini 5X1 tambah 3Y1, berarti X1-nya kita ganti dengan min 9. 5 kali min 9 ditambah dengan 3 dikali Y1. Y1-nya adalah 6. 5 kali min 9 adalah min 45 dan 3 kali 6 adalah 18. Sehingga kalau dijumlah sama dengan minus 27. Minus 27 ada di pilihan yang D isinya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang peternak memelihara dua jenis hewan ternak yaitu kambing sama sapi. Jumlah semua hewan ternaknya adalah 150 ekor. Untuk memberi makan hewan-hewan tersebut setiap harinya peternak membutuhkan biaya 10.000 untuk setiap ekor kambing dan 15.000 untuk setiap ekor sapi. Biaya yang dikeluarkan setiap hari untuk memberi makan ternak adalah 7.850.000 ya, itu nolnya kurang 1. Nah, kemudian X menyatakan banyaknya kambing dan dia menyatakan banyaknya sapi. Nah, teman-teman kita mulai dari bagian bawah. Di sini ada X. X-nya itu menyatakan banyaknya kambing dan Y di sini menyatakan banyaknya sapi. Nah, oke. Sudah saya beri keterangan lebih pasti lagi. X-nya adalah kambing.
kemudian Y-nya adalah si sapinya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya sebenarnya gampang. Tinggal kita bikin di sini saja. Nah, di sini ada jenisnya. Nah, kita anggap berarti X sama Y-nya. Di sini sudah ada hewan ternaknya, yaitu 150 ekor. Berarti nanti kita bikin di bawahnya jumlahnya itu harus 150. Nah, kemudian nanti di sebelah kanan ya ada biayanya. Biayanya tadi katanya kalau kambing itu 10.000, berarti kita bikin di sini 10.000. Dan ada kalau sapinya 15.000, berarti di bagian bawahnya. Karena kan tadi sapi itu adalah Y-nya, sehingga totalnya semuanya adalah 1.850.000. Oke, nah dari masing-masing ini kita akan bikin persamaannya. Persamaannya adalah yang pertama, kita punya persamaan mudah sekali, yaitu X ditambah sama Y sama dengan 150. Oke, ini adalah Y ya. Y, X ditambah sama Y sama dengan 150. Dan satunya lagi dari yang sini nih, tapi sebelum kita bikin persamaannya, kita coret dulu nolnya. Kebetulan di sini ada 3 nih, bisa kita coret nolnya. Nah, kita susunlah ke bawah menjadi 10X ditambah sama 15Y sama dengan 1850. Nah, oke. Apakah sudah ada jawaban ya? Kita cek dulu. Nah, 1850. Kalau kita sederhanakan menjadi 2X. Ini sama-sama kita bagi dengan 5. Berarti 10 bagi 5 2, 15 bagi 5 adalah 3. Kemudian 18 bagi 5 3, sisanya 3. 35 bagi 5 adalah 7. Nah, jadi ini persamaan yang keduanya. 2X ditambah 3Y sama dengan 370. Adakah isinya? Nah, ternyata jawabannya ada di pilihan yang B ya, isinya ya. Begitu untuk soal nomor 2, menerjemahkan bahasa cerita menjadi bahasa SPLDV ya. Jadi ini sama materinya, yaitu SPLDV. Baik. Next, berikutnya nomor 3. Ada perusahaan konveksi yang memproduksi 3 pakaian, yaitu dengan lama waktu pemotongan, penjahitan, dan finishing. Nah, di sini ada masing-masing model, model A, model B, model C. Ini ada lama waktunya, yaitu 0,1, 0,1, 0,3. Kemudian jahitnya punya waktu juga, dan finishingnya. Jumlah waktu yang tersedia di bagian pemotongan, penjahit, dan finishing disajikan dalam tabel berikut. Nah, pemotongannya butuh 6,8, penjahitannya butuh 116, dan finishingnya butuh 51. Oke. Jika model A sama B sama C-nya akan dimisalkan dengan X, Y, sama Z, maka persamaan matriks yang sesuai untuk masalah tersebut adalah apa, kata dia. Oke. Baik. Nah, di sini kita akan menyusun ke bawah ya. Nanti angka 68 ini boleh kita taruh sebelah sini nih, karena kan di sini menyatakan pemotongan. Nah, ini kita bikin sini angka 68, kemudian di sini ada 116. Dan di sini nanti di bawahnya adalah 51. Sehingga teman-teman akan bikin menyusun ke bawah, yaitu pemotongan 0,1 X tambah 0,1 Y tambah 0,3 Z. Karena kan tadi model A adalah X kata soal, ini Y-nya dan ini adalah Z-nya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. 0,1 X ditambah 0,1 Y ditambah 0,3 Z sama dengan 68. Supaya gampang, ini kita kalikan dengan 10 ya. Oke, kita kalikan dengan 10 sehingga dapatlah persamaan X tambah sama 3Y, X tambah Y tambah 3Z sama dengan 680. Itu yang pertama ya, yang bagian pemotongan. Begitupun yang bagian jahit, 0,3X, 0,2Y, 0,4Z nanti sama dengan 116. Sama teman-teman, ini kalikan juga semuanya dengan 10 supaya tidak ada desimalnya lagi. Sehingga dapatlah persamaan yang kedua. Nah, ini persamaan yang kedua. Begitupun yang ketiganya, yang finishing ya. Oke, kita ambil finishingnya. Sama dikalikan dengan 10 juga persamaannya.
Nah, sehingga menjadi inilah persamaannya. Oke. Sehingga dari persamaan di sini, nah di sini kita akan nyusun dalam bentuk matriks. Matriksnya itu nyusunnya ke bawah. Di sini kan ada angka 1, 3 sama 1. Jadi kita susun ke bawah. Koefisien-koefisien dari X-nya 1, 3, 1. Nah, di sini ada 1, 3, 1. Kemudian ada 1, 2 sama 2. Kita susun ke bawah lagi. Oke, maaf. Oke, disusun ke bawah. Kemudian nanti yang begitu pun yang Z-nya juga bisa susun ke bawah juga ya. Jadi 3, 4 sama 1 kita susun ke bawah. Nah, dikalikan dengan X, Y sama Z. Terus hasil angka-angka yang ini 680, 1160 sama 510 kita taruh di sebelah kanan. Oke. Begitu udah selesai perubahannya dari bentuk persamaan 3 variabel. Di sini kita susun dari SPLTV menjadi matriks ya. Karena permintaannya menjadi matriks. Sehingga begitulah bentuk penyusunannya sesuai dengan kondisi X, Y sama Z-nya. Oke, manakah jawabannya? Ternyata jawabannya yang D, sudah bisa memenuhi dari matriks tersebut. Begitu teman-teman untuk soal nomor 3. Berikutnya nomor 4. Ada matriks lagi. Nah, di situ ada informasi C transpose. Oke, yuk kita ingat-ingat ya transpose ya. Jika seandainya saya punya matriks A sama dengan A, B, C, D, maka kalau transpose itu pangkatnya T ya. Pangkat T besar boleh, T kecil juga boleh. Apa sih T transpose itu? Transpose itu adalah perubahan baris menjadi kolom. Di sini kan AB-nya kan ke samping nih, maka kita susunlah ke bawah. Nah, begitupun C sama D-nya kan disusunnya ke samping. Jadi C sama D-nya kita susun ke samping. Nah, begitulah perubahan dari transpose-nya. Terus kalau inverse gimana? Kalau inverse itu dia simbolisnya, ini inverse ya. Ini inverse simbolisnya dengan pangkat min 1. Sama dengan dari 1 per determinan, yaitu A kali sama D min B kali sama C. Teman-teman patokannya ke matriks yang awal ya, bukan yang transpose-nya. Sama dengan dikali lagi, jangan lupa ada perubahan ya, yaitu A sama D saling tukar posisi. Di sini jadinya D, sini jadinya A. B sama C-nya dikasih negatif. Min B, sininya adalah min C. Oke, saya ulangi. Untuk inverse itu adalah 1 per determinan, yaitu A kali D dikurang B kali sama C dikali sama A sama D tukar posisi, kemudian B sama C-nya dikasih negatif. Nah, gitu gambarannya. Oke, nah dari persamaan X ditambah X sama dengan A ditambah 2B dikurang sama C transpose, maka akan kita tulis terlebih dahulu. Nah, ini bentuknya teman-teman. Ini A-nya, ini 2 kali sama B-nya. Oke, B yang ada di sini ya. Kemudian dikurang sama C transpose yang 7 min 9, maka akan pindah ke bawah. 7 ke min 9 di bagian bawah sini, dan 10 sama min 2-nya kita taruh di bagian bawah sini. Gitu ya. Yang tadinya baris maka menjadi kolom. Kemudian si 2-nya kalikan dulu nih ke dalam. 2 kali 3, 6. 2 kali 7, 14. 2 kali min 2, min 4. 2 kali min 4 adalah min 8. Nah, kalau sudah tinggal teman-teman tambahkan sesuai dengan posisinya. 4 ditambah sama 6 dikurang sama 7. Nah, seperti itu. Kanan atas sekarang, min 2 ditambah sama 14 dikurang sama 10. Nah, kemudian kiri bawah, 1 ditambah min 4, jadi 1 dikurang 4 ya. Dikurang sama min 9. Min ketemu min maka jadinya plus, sehingga menjadi plus 9. Begitupun yang sebelah kanannya. Saya yakin teman-teman pasti bisalah mengenai operasi tambah sama kurang matriks ya, sesuai dengan posisinya. Nah, sehingga kita dapat nih nilai matriks X-nya. Nah, inilah matriks X-nya, yaitu 3, 2, 6 sama min 1. Tapi yang diminta adalah inverse-nya. Nah, inverse dari matriks X. Bagaimana caranya? Caranya adalah, nah, nih sesuai dengan rumus yang tadi saya bikin di sini. Inverse itu A kali D. Berarti bawahnya 1 per 3 kali sama min 1 dikurangi dengan ini B kali sama C. 6 kali sama 2 atau 2 kali 6. 2 kali 6 adalah, nah ini harusnya pakai tandanya plus ya, karena kan min B kali sama C. Patokannya ke sini nih. Berarti ini harusnya adalah plus. Alhamdulillah tidak mempengaruhi nilai yang ada di bawahnya.
Oke, saya ulang jadi 1 per determinan A kali D dikurang B kali sama C dikali perubahan matriksnya 3 sama min 1 tukar posisi, kemudian 2 sama 6 nya dikasih negatif. Nah, sesuai dengan hukum inverse yang ada di bagian atas ini. Nah, 3 kali min 1 adalah min 3, 2 kali 6 adalah 12, sehingga min 3 min 12 menjadi min 15 ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian matriks sebelah kanannya udah tetap segini aja, nggak usah diapa-apain. Dan jawabannya ternyata juga 15-nya tidak usah dikalikan ke dalam. Oke, kita cek jawabannya. Min 1 per 15 antara A sama B. Kemudian ada min 1 sama min 6. Oke. Nah, ternyata tidak ada jawaban yang memenuhi ya dari bentuk yang seperti ini. Sehingga kita harus kalikan si negatifnya. Nah, jadi sama dengan ini kita negatifnya kalikan ke dalam 1 per 15. Nah, negatif yang di sebelah sini nih kita kalikan masing-masing ke dalam sini. Jadi ini jadi positif satunya. Kemudian ada 6, kemudian ada 2 dan ada min 3. Oke. Nah, inilah jawaban kita 1 per 15, 1 sama 6 dan 2 sama min 3. Nah, ternyata jawabannya ada di pilihan yang C isinya. Karena negatifnya harus dikalikan ke dalam. Kalau tidak dikalikan ke dalam, ini beda ya jawabannya. Di sini yang A min 1 sama min 6, tapi 2-nya tidak ada negatif. Teman-teman jangan paksain pilih jawabannya A, tapi coba dulu nih minusnya kalikan terlebih dahulu ke dalam yang ada di matriksnya. Oke, dapatlah pilihan jawaban yang C. Yang kelima masih matriks lagi. Tadi kita udah belajar transpose, masih ingat ya? Transpose itu tadi ini perubahan baris menjadi kolom. Baik, operasinya adalah 3A dikurang B sama dengan C transpose. Baik, nah kita akan coba lihat prosesnya. Oke, C transpose berarti yang tadinya 48, maka pindah ke bawah ya, jadi 48 ke bawah sini. Kemudian min 10 sama 10 kita pindahin ke bawah, sama dengan 3 dikali A. A nya berarti yang ini nih, masih kondisi normal, dikurang sama B, B nya juga normal. Oke, C transposnya sudah aman, kita taruh saja. Kemudian ada 3 kali A, 3-nya kalikan ke dalam, 3 kali 4X dikurang Y menjadi 12X dikurang 3Y, 3 kali min 2 minus 6, 3 kali Z adalah 3Z, dan 3 kali 4 adalah 12. Terus dikurangi deh dengan bagian sebelah kanan ya, 12X dikurang 3Y dikurang sama 2, tetap ya. Min 6 dikurang sama Y tambah 2. Ingat minusnya kalikan juga nih, min kali Y jadi min Y, min kali sama plus 2 jadi min 2. Lalu ada 3Z dikurang sama 1 tetap, dan ada 12 dikurang sama Z ditambah sama X. Kok berubah sih? Di sini jadi plus karena min dikali sama min, maka jadi plus. Oke. Lalu gimana cara mencari nilai X, Y sama Z-nya? Oke. Mana sih yang paling gampang di sini? Ternyata yang paling gampang ini di bagian ini sama ini ya. Nah, kita pasangin dulu. Kita taruh sebelah sini. Saya rubah jadi 3Z dikurang 1 sama dengan 8. Nah, ini yang pertamanya. Sehingga 3Z sama dengan 8 ditambah sama 1. Jadi 3Z sama dengan 9. Z-nya sama dengan 3. Oke, kita sudah dapat nilai Z-nya sama dengan 3. Lalu kita masuk ke bagian ini nih, yang ke kanan bawah. Nah, kita pasangin lagi. Ya, jadi 12 dikurang Z ditambah X sama dengan 10. Z tadi sudah ada 3, teman-teman ganti. 12 dikurang 3 ditambah sama X sama dengan 10. Sehingga X sama dengan 10. Nah, 12 kurang 3 kan 9 ya, pindah ke kanan, jadi min 9. Sehingga X sama dengan 1. Oke, sudah dapat alhamdulillah nilai X-nya. Oke, untuk cari Y-nya gimana? Kita ambil yang ini aja nih, teman-teman ya, yang gampang saja. Berarti pasangannya dengan yang ini. Jadi min 6 dikurang sama Y dikurang 2 sama dengan min 10. Min 6 min 2 itu minus 8 ya. Minus 8 dikurang Y sama dengan min 10. Berarti min Y sama dengan min 2. Karena min 10 ditambah sama 8 jadi minus 2. Lalu negatifnya boleh dicoret. Oke, sehingga Y sama dengan 2. Dapatlah nilai Y-nya sama dengan 2. Pertanyaannya adalah min 3X ditambah Y ditambah sama 5Z.
Oke, nah kita masuk ke pertanyaannya. Ini yang ditanyakan sama dia, yaitu min 3 dikali sama X. X-nya tadi dapatnya 1. Kemudian ditambah sama Y. Y-nya tadi dapatnya 2 ya. Ditambah sama 5Z. Z-nya kita ganti dengan angka 3 dari sini tadi. Lalu kita hitung. Min 3 ditambah 2 ditambah sama 15. Min 3 tambah 2 adalah min 1 ditambah 15 jadi sama dengan 14. Alhamdulillah jawabannya ada yang C lah isinya ya. Semoga bisa dipahami. Oke. Nah, berikutnya adalah mengenai SPLDV. Oke. Nah, SPLDV kali ini adalah mengenai gambar ya. Di sini ada gambar, ada batas 5 sampai 5. Nah, ini saya perbesar di sini. Kemudian ada min 1 sama 2, saya perbesar di sini. Pertanyaannya adalah berapakah nilai 6x ditambah sama 10y. Oke, maaf sudah tampil semuanya ini materinya. Coba saya cek. Oke, nah sudah tampil semuanya di sini. Berarti gambar ini saya pindahkan ke sini. Kemudian yang pertama kali teman-teman lakukan adalah dari garis yang ini nih. Garis yang ini nih ada 2 sama min 1. 2 sama min 1 itu nanti kita akan buat persamaan ya. Gimana sih persamaan gampangnya? Persamaan gampangnya itu adalah kalau seandainya ada sumbu X sama sumbu Y. Ini ada Y-nya. Nah, di sini ada A sama B-nya. Maka cara mudahnya A kali X, yaitu AX ditambah B kali Y. BY sama dengan A dikali sama B. Nah, ini persamaan yang akan kita gunakan. Oke. Sehingga A dikali sama X. Nah, di sini kan berarti ini bertindak sebagai A-nya. Ini sebagai si B-nya. Jadi 2 kali sama X ditambah sama min 1 kali Y sama dengan 2 kali min 1 jadi sama dengan min 2. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua ada 5 sama 5. Kita bikin juga. Berarti ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Nah, jadi 5X ditambah 5Y sama dengan 5 kali 5, 25. Terus nanti ini semuanya dibagi dengan 5. Ya, dibagi sama 5 jadi X tambah Y sama dengan 5. Nah, teman-teman nanti bisa akan dapat nih titik-titik mana saja yang akan dimasukkan ke persamaan dari ini nih. Nah, kita akan masukkan ini titik-titik batasnya. Di sini kan ada titik batas 0,0, kita anggap sebagai titik A-nya, kemudian ada titik B. Titik B-nya itu berarti koordinatnya adalah 5,0 ya. Nah, nih titik B-nya adalah 5,0. Titik C-nya dari mana? Eliminasi, teman-teman, dari persamaan yang pertama, 2x min y sama dengan min 2 sama x tambah y sama dengan 5. Kebetulan di sini y-nya sudah sama. Karena di sini y-nya beda tanda, maka kita tinggal tambahkan saja. Ditambahkan nanti y-nya otomatis akan habis. Sehingga menjadi 2x ditambah sama x sama dengan 3x min 2 ditambah 5 sama dengan 3 ya. Sehingga x-nya ketemunya 1. Nah, x-nya ketemunya 1 dan y-nya ketemunya sama dengan 4. Kalau sudah keempat titik tersebut kita bikin di sini. Titik A-nya tadi sudah ada dari pojok-pojok sini. Pak, dari mana sih titiknya? Ya udah dari ini nih. Ini kan batas-batas arsirannya, terletak pojokannya ada di sini pojokannya, kemudian di sini, ada juga di sini dan di sini. Nah, sehingga dinamakan deh dengan A, B, C dan D. Ini adalah titik-titik koordinat ya. Nanti kita masukkan ke dalam persamaan fungsinya. Jadi 6 dikali sama 0, 10 dikali sama 0, jadi sama dengan 0. 6 dikali sama 5, karena kan di sini posisinya adalah X sama Y-nya ya. Jadi tinggal dikalikan masing-masing, dijumlahkan hasilnya. Yang ditanya adalah yang maksimum. Nah, yang maksimum itu berarti adalah di angka 46. Nah, inilah jawabannya. Yang A isinya. Semoga bisa dipahami. Lanjut nomor 7.